Jelas banget KPK ketika Noel ditangkap nyebut nama Jokowi. Ketika Yakult ditangkap, ya diperiksa nyebut nama Jokowi. Ketika Nadiem Makarim ditangkap, diperiksa di sidang sebut nama Jokowi. Siapa lagi? Yakult udah. Tom Lembong ditangkap, dipenjara, dalam sidangnya mengatakan bahwa itu adalah kebijakan Jokowi. Semua muaranya di Jokowi. Apapun yang berhubungan dengan keluarga Jokowi, masalah KKN-nya, korupsi dan nepotisme harus berani ditindaklanjuti. Karena apa? Karena Jokowi bukan apa-apa hari ini. Jokowi hanya rakyat biasa. Dan Jokowi presiden palsu yang tidak punya ijazah insinyur. Diduga kuat ijazah UGM-nya buatan Pasar Pramuka. Dan sering saya katakan, yang membuat ijazah itu Eko Sulistyo, Eko Panjul, aktivis PKI yang kemarin baru saya jumpai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihina saya diam, dicaci maki saya diam, ditanya ijazah saya lawan. Baik, ini biar kerok negara cuma Jokowi doang nih. Cuman saya bingung, polisi, jaksaan, KPK, nggak ada yang berani ngutak-ngatik ya. Padahal jelas banget KPK ketika Noel ditangkap nyebut nama Jokowi. Ketika Yakult ditangkap, ya diperiksa nyebut nama Jokowi. Ketika Nadiem Makarim ditangkap, diperiksa di sidang sebut nama Jokowi. Siapa lagi? Yakult udah. Tom Lembong ditangkap, dipenjara, dalam sidangnya mengatakan bahwa itu adalah kebijakan Jokowi. Semua muaranya di Jokowi. Bahkan pada acara iNews juga dikatakan oleh Rocky Gerung, setiap Sabtu menteri-menterinya setoran ke rumah dia. Itu kan sangat jelas. Kok kenapa polisi, KPK, Kejaksaan Agung nggak pernah mau untuk mencoba memanggil, nggak pernah mau mencoba untuk menyelidiki, minta keterangan. Jangan cuma dengan aktivis-aktivis yang bersuara keras, yang bersuara lantang, yang mengkritisi semua kebijakan yang ugal-ugalan, gampang kalian minta klarifikasi, panggil ke Polda, naikkan daripada statusnya, bisa jadi saksi dan tersangka, begitu gampangnya. Betul. Ini kok Jokodok susah bener. Ada apa sebetulnya takut sama Jokowi? Dia udah gak berkuasa, sama dengan kita. Kan katanya semua sama kedudukannya dalam hukum. Kenapa Jokowi kok begitu diistimewakan? Sampai detik ini ijazahnya juga belum jelas, asli atau palsu. Kalau kawan-kawan mengatakan 99,99 itu palsu, coba selidikin. Ada lurah sama camat pakai ijazah palsu saja ditangkap, dipenjara 2 tahun. Apalagi ini menjadi kepala negara. Waktu di Solo pakai gelarnya Doktorandus Joko Widodo. Tahu-tahu ikut pilkada DKI jadi Insinyur Joko Widodo. Merasa lulus tahun 85. Joko Widodo ini anaknya PKI. Pada tahun-tahun itu anak PKI tidak bisa untuk kuliah sembarangan, betul? Betul. Jadi ijazahnya dari mana?
Kembali lagi ke KPK. Boleh kita salut saat ini banyak daripada bupati, wali kota, DPRD yang ditangkap-tangkapin. Jangan yang cuma cucurut doang. Jangan yang cuma cecerepet doang. Kelas-kelas kakapnya masih banyak. Apalagi yang sekarang menjadi menteri, banyak itu koruptor. Tangkap mereka. Pasti kalau mereka ditangkap, diselidiki, nyanyi, pasti muaranya ke Jokodok, betul. Karena orang bebas benar untuk waktu Jokodok ini berkuasa, silakan korupsi di mana-mana. Suatu saat lu bakal gue pegang. Jangan-jangan Prabowo begitu juga kali ini jadi takut. Betul nggak? Ada yang betul, ada yang diem. Ada yang betul, ada yang diem. Ya kalau benar bilang benar, kalau salah ya udah minta maaf kan gitu. Iya, masa takut benar sih presiden? Presiden mempunyai kekuasaan penuh. Panglima tertinggi daripada Tentara Nasional Indonesia, panglima terdiri daripada Polri, panglima tertinggi dari segala bentuk instansi yang ada di Indonesia. Masa takut untuk nangkep Jokowi keluarganya? Sampai detik ini Gibran juga nggak tahu ada ijazah SMA-nya atau tidak. Kan cuma ada surat keterangan Kemendikbud yang saat Nadiem Makarim jadi menteri, yang saat itu diakui. Ya kalau untuk surat keterangan saja, untuk bisa menjadi wakil presiden, lebih baik nanti Pak Polisi nggak perlu pakai ijazah asli untuk jadi daftar polisi, betul. Tentara nggak perlu pakai ijazah asli, perlu suket aja udah. Kira-kira kalau pakai suket, tentara sama polisi bisa lolos nggak? Bisa lolos nggak? Bisa mungkin. Ini logika orang goblok aja begitu. Nah kita sekarang zaman Jokowi jadi pada goblok semua. Heran saya. Ya, yang tadiannya kita lihat kritis, enak, bahasanya legit, ya pro rakyat. Ketika masuk dalam kabinet Jokowi, jadi orang bego. Kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat didukung. Ini ada apa sebetulnya? Ini azab udah buat bangsa Indonesia nih. Kita punya wapres yang pelangak-pelongo, habis triliunan rupiah, hanya bisa melahirkan wapres yang gak jelas. Pak Zulkan Gibran, setuju? Setuju. 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 Iya. Masih banyak orang-orang cerdik dan cerdas. Masih banyak orang-orang yang mempunyai intelijensi yang tinggi. Masih banyak orang-orang yang mempunyai intelektual tinggi untuk bisa menjadi pejabat. Ini ngapa yang pelangak-pelongo? Yang cuman ikut daripada pendidikan di Singapura katanya tuh. Cuman di college, cuman kursus. Lalu disamakan dengan SMA. Nggak jelas ijazahnya. Kalau daftar ke KPU yang benar-benar nggak mungkin lolos itu. Masuk ke polisi nggak mungkin lolos, masuk ke TNI nggak mungkin lolos. Saya yakin walaupun dia wapres, sama adik-adik polisi kita yang baru masuk, masih cerdasan adik-adik kita yang baru polisi ini, betul. Mereka berjuang, bagaimana mereka bisa masuk untuk ke TNI, untuk bisa masuk ke polisi. Orang tuanya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ladangnya dijual, sawahnya dijual, semuanya dijual buat anaknya bisa lulus untuk menjadi polisi, untuk menjadi TNI dengan pengorbanan yang amat dahsyat. Kalah sama pelangak-pelongo. Kalah sama yang orang pelangak-pelongo. Yang kita lihat sebelum lagi pemilihan presiden, kita lihat cuma naik sepeda roda 3, tahu sepeda roda 3? Dia main di Istana Negara, kan geblek. Geblek namanya itu. Ya Allah Rabbi, dosa apa bangsa kita dapat pemimpin begini? Wapres kemudahan, dikatrol. Presiden ketuaan, pikun. Ya gak jelas akhirnya. Kayak nggak ada orang pinter lagi di Indonesia ini. Ya Allah Rabbi, biarin dah.
Kalau yang masih demen Prabowo ya nggak apa-apa, silakan aja. Ya kita sih nggak benci-benci aman, cuman kalau dia masih takut sama Jokowi, untuk apa dipertahankan? Betul. Iya, kita bikin saja amnesti khusus dari rakyat untuk Prabowo. Apa amnesti rakyat untuk Prabowo? Walaupun Prabowo mungkin disangka nanti korupsi, mungkin dia menyimpangkan dana, kita maafkan dia asalkan satu syarat, putus hubungan dengan geng Solo, pecat Listio Sigit, maka kembalikan lagi marwah negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang berdaulat, adil, makmur, dan bisa mensejahterakan rakyatnya. Karena banyak teman-teman yang pengen dengar suara saya gitu. Nah, jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kalinya saya akan menyatakan bahwasanya Pak Prabowo lebih baik menjual gedung ini. Gedung KPK dijual. Anggarannya dipakai untuk MBG. Karena apa? Karena KPK tidak berfungsi sebagaimana mestinya. KPK hanya menghabiskan uang negara, uang rakyat, uang yang kami sumbangkan untuk menggaji KPK. Ketua KPK harus dicopot karena penakut. Ganti dengan yang lebih berani. Pegawai-pegawai KPK jangan dipecat, dipindahkan aja ke BUMN yang lain. Gedung ini dijual untuk MBG. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak sekali laporan-laporan dari kami para aktivis, terutama mengenai laporan terhadap keluarga Joko Widodo, Bobi, Kaisang, Gibran, dan Joko Widodo tidak pernah berani untuk ditindaklanjuti. Kenapa? Padahal yang membiayai kalian dari hidupmu, makanmu, sampai celana dalammu adalah kami, rakyat Indonesia. Supaya kamu dihargai, lebih baik mundur dari jabatannya. Karena apa? Selama Jokowi berkuasa 10 tahun, Jokowi adalah biang kerok dari kerusakan bangsa ini. Dan Jokowi adalah presiden yang tidak sah. Karena apa? Diduga kuat ijazah Jokowi palsu, buatan pasar pramuka, yang membuat Eko Sulistyo, Eko Panjul, aktivis PKI, aktivis 80. Jadi sangat jelas bahwasanya Jokowi menggunakan ijazah palsu, yang artinya Jokowi tidak sah menjadi presiden 2 periode di Republik ini. Yang kedua adalah Gibran. Gibran adalah wakil presiden yang tidak sah karena diduga kuat ijazah SMA-nya tidak ada. Bahkan yang berkembang di sosial media, yang saya tahu, yang saya lihat, yang saya yakini, ijazah Jokowi hanya pegang sekolah dasar. Jadi jelas, maksudnya ijazah Gibran hanya pegang sekolah dasar. Jadi jelas, Gibran harus dimakzulkan karena melanggar konstitusi. Dan Gibran tidak bisa apa-apa. Kalau kita lihat secara langsung di televisi ataupun lihat secara langsung, malu kita punya wakil presiden kayak Gibran. Artinya kemampuan polisi-polisi yang baru ini, saya rasa lebih cerdas dan lebih layak menjadi seorang wakil presiden. Dan saya berada di sini juga malu, bahkan mungkin polisi-polisi ini malu punya wakil presiden yang tidak mempunyai ijazah SMA. Tapi kenapa rakyat Indonesia ini hanya diam? Mereka diam, mereka takut kehilangan jabatannya. Karena dengan jabatannya lah dia bisa makan rupanya. Padahal
Kalau kita percaya adanya Tuhan untuk bicara kebenaran, tidak akan digoyahkan oleh jabatan. Saya meminta kepada Pak Prabowo Subianto harus punya malu berdampingan dengan Gibran, berdampingan dengan anak yang pelongo ini. Menurut saya, Pak Prabowo harus segera mencopot Gibran karena tidak layak berdampingan dengan seorang Jenderal Kopassus Prabowo Subianto. Dan selanjutnya, saya meminta kepada KPK, Kapolri, bahkan institusi lainnya, apapun yang berhubungan dengan keluarga Jokowi, masalah KKN-nya, korupsi dan nepotisme, harus berani ditindaklanjuti. Karena apa? Karena Jokowi bukan apa-apa hari ini. Jokowi hanya rakyat biasa. Dan Jokowi presiden palsu yang tidak punya ijazah insinyur. Diduga kuat ijazah UGM-nya buatan Pasar Pramuka. Dan sering saya katakan, yang membuat ijazah itu Eko Sulistyo, Eko Panjul, aktivis PKI yang kemarin baru saya jumpai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.